Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan Guru Iril. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang berkaitan tentang Merdeka Belajar, kurikulum baru, harapan baru. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah mengupayakan proses belajar siswa secara merdeka atau bebas sesuai dengan minat dan karakter mereka, selama tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Ciri merdeka belajar. Yang pertama, yakni berbasis teknologi. Pembelajaran tidak hanya lewat buku dan bangku sekolah, tetapi pembelajaran bisa diakses di mana saja dan kapan saja, memanfaatkan televisi, handphone, aplikasi belajar, bahkan media sosial. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri dan kreativitas guru dan murid yang siap tumbuh dan berkembang di zaman modern ini. Ciri yang kedua yakni kolaborasi. Belajar dan berhasil atau tidak bukanlah tanggung jawab peserta didik saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab lingkungan, menjadi tanggung jawab bersama antara guru, siswa, orang tua, dan lingkungannya. Ciri dari merdeka belajar yang ketiga yakni berdiferensiasi, yang artinya pembelajaran itu harus beragam sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik, sehingga peserta didik tidak perlu dipaksa untuk bisa atau menyukai sesuatu yang bukan bidang atau bakatnya. Setiap orang punya kodratnya masing-masing, maka peran pendidikan dan hanya bertugas untuk menuntun murid menemukan kodrat-kodrat tersebut. Apa tujuan dari Merdeka Belajar? Tujuan dari Merdeka Belajar yakni menuntun tumbuh kembang peserta didik untuk menemukan kodratnya, memenuhi minat, bakat, dan potensi peserta didik, sehingga di masa depan ia tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berpengetahuan luas dan memiliki adab dan budi pekerti yang tinggi. Atau bisa kita simpulkan, keinginan dari Merdeka Belajar ini adalah menumbuhkan manusia yang cerdas secara spiritual dan cerdas secara moral dan kinerjanya. Merdeka Belajar berpegang kepada prinsip-prinsip yang pertama bahwa siswa punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi sejak awal Merdeka Belajar, siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Waktu untuk bisa mencapai keberhasilan tidak mesti sama. Seperti bunga yang mekar, mereka tidak mekar secara bersama-sama, tetapi memiliki waktu yang berbeda-beda. Prinsip kedua dari Merdeka Belajar yakni pembelajaran berdasarkan minat siswa dan sumber daya sekolah. Sekolah perlu untuk memetakan sumber dayanya dan siswa menentukan pelajaran tambahan atau skill yang mau dikembangkan lebih lanjut. Jadi yang pertama itu sekolah perlu untuk mendesain program berdasarkan sumber daya yang ada, sehingga siswa bisa memilih bagian-bagian mana yang perlu untuk diikuti oleh peserta didik tersebut. Prinsip ketiga yakni pembelajaran yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang telah dikemukakan oleh Kemdikbud. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Dan enam, lima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yakni mandiri. Penjelasan singkat profil pelajar Pancasila. Seperti inilah dia 6 profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan. Bagaimana contoh penerapannya? Pembelajaran yang berbeda. Cara menerapkan Merdeka Belajar di sekolah atau di dalam kelas kita adalah pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran yang diterima murid berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
Maka sebelum melakukan pembelajaran, seorang pendidik atau seorang guru perlu untuk melakukan asesmen atau pemetaan kemampuan awal siswa, baik itu dari segi pengetahuan, minat bakat, dan potensinya. Seperti melakukan pemetaan kompetensi, melakukan pemeriksaan kemampuan awal untuk mengenal potensi, karakteristik, kebutuhan, perkembangan, pencapaian pembelajaran, atau contoh yang lainnya yakni membuat kesepakatan kelas. Guru dan siswa membuat perjanjian atau peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh warga kelas. Contoh lainnya yakni memanfaatkan teknologi. Belajar di kelas memanfaatkan teknologi seperti guru menggunakan proyektor, menampilkan video, memanfaatkan WhatsApp atau media sosial lainnya seperti Google, Canva, dan lain sebagainya. Merdeka belajar juga bisa diterapkan menggunakan berbasis proyek. Banyak praktik-praktik yang harus dikerjakan murid dan hasilnya dilaporkan dalam bentuk presentasi di depan kelas atau presentasi menggunakan Google dan WhatsApp. Penerapan selanjutnya yakni cara belajar yang beragam. Belajar tidak harus di dalam kelas, tetapi bisa berkeliling ke alam atau ke lingkungan sekitar sekolah. Contoh penerapan Merdeka Belajar selanjutnya ini membuat pengurus kelas secara musyawarah. Setiap peserta didik punya kesempatan menjadi pengurus kelas. Dan pengurus kelas ini pun bisa kita ganti secara berkala, yakni bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan. Kemudian menerapkan belajar secara kelompok. Peserta didik sering terbagi dalam kelompok kecil yang beragam. Apa contoh penerapan Merdeka Belajar selanjutnya yakni membiasakan literasi dan numerasi. Peserta didik diajak untuk rajin membaca, berhitung dan berlatih menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dengan mengajaknya membaca atau sesekali waktu kita minta peserta didik untuk menulis cerita yang berisi tentang kehidupan sehari-harinya atau berisi tentang matematika yang melibatkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menghitung uang belanja apa saja yang dibeli selama di sekolah. Selanjutnya, sering-sering mengajak siswa untuk berdiskusi atau bertukar pikiran untuk mendapatkan hasil karya yang lebih baik. Dan terutama, belajar memanfaatkan teknologi secara bijak. Itu saja pemaparan dari Guru Iril. Semoga kita semua bisa bersiap sedia menerapkan Merdeka Belajar di lingkungan sekolah kita masing-masing. Terus belajar, manfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kodrat kita sebagai seorang pendidik, kodrat kita sebagai seorang peserta didik, sehingga kita bisa menjadi manusia merdeka yang tetap beradab. Dengan merdeka belajar, kita raih kecerdasan yang luas dan ketinggian budi pekerti yang luhur. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.